Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ajiji. Saya Rahmaika Fajahiyah. Saya Diska Trigustina. Saya Hafiz Hamzah Hari. Saya Kevira Putri Rahmadina. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang menstruasi untuk memenuhi tugas biologi. Bagi perempuan pasti akan mengalami yang namanya menstruasi. Tahukah kamu apa itu menstruasi dan bagaimanakah fase-fase menstruasi? Mari simak video kita dengan tuntas. Merupakan endometrium. Menstruasi terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Terus ini rata-rata terjadi sekitar 28 hari, namun tidak semua wanita memiliki siklus yang sama. Kadang lebih atau kadang kurang dari 28 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. 1. Fase menstruasi terjadi selama kurang lebih 7 hari. Pada fase ini, kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Penurunan kadar hormon progesteron akan menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. 2. Fase praovulasi. Fase praovulasi terjadi kira-kira selang 7 hari setelah selesainya fase menstruasi. Hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. Kemudian, peningkatan kadar hormon FSH akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Folikel kemudian akan menghasilkan hormon estrogen. Saat kadar hormon estrogen meningkat, akan memicu oogenesis. Apa itu oogenesis? Yaitu pembentukan sel ovum pada wanita. Dan terakhir, saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. 3. Fase ovulasi. Pada fase ovulasi ini, hipofisis akan memproduksi hormon LH. Saat hormon LH meningkat, maka akan terjadi ovulasi. Ovulasi terjadi pada hari ke-14. Setelah terjadinya ovulasi ini, maka akan disebut sebagai masa subur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. Fase pasca ovulasi, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan. Korpus albikan sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali ke fase menstruasi lagi. Cukup sekian penjelasan tentang proses menstruasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.